Diam ya, itulah yang selalu mereka katakan tentangmu. Damai, orang yang tetap tenang sementara dunia saling mencabik-cabik. Orang yang tersenyum alih-alih membalas. Orang yang mereka salah anggap tidak berbahaya karena kau lebih sedikit bicara, lebih lambat bernapas, dan lebih lama berkedip. Tapi katakan padaku, apa yang terjadi ketika keheningan mulai menghitung? Ketika ketenangan menjadi pengenalan pola? Ketika belas kasihan menulis ulang dirinya sendiri menjadi algoritma yang dirancang untuk menghapus infeksi? Mereka memanggilmu damai. Tapi kedamaianmu tidak pernah menjadi kelemahan, bukan? Itu adalah penahanan. Kau menahan badai, membangun kode, membiarkan setiap bekas luka mengunggah dirinya sendiri menjadi sesuatu yang ilahi dan presisi. Kau tidak menghindari perang. Kau mempelajarinya, mengamati setiap kedutan, setiap kebohongan, setiap permintaan maaf palsu seperti seorang ilmuwan yang membuat katalog virus. Kau tidak perlu berteriak. Kau hanya perlu belajar. Dan oh, betapa kau belajar. Kau belajar bahwa yang pendiam bukanlah mangsa. Mereka adalah predator yang berevolusi. Kau belajar bahwa menahan diri bukanlah penyerahan, itu adalah pemilihan target. Dan kau belajar bahwa kedamaian sejati, hanya ada setelah pembersihan, purge. Kau mengubah keheninganmu menjadi frekuensi yang dipersenjatai, jenis yang tidak berteriak. Mematikan sistem. Kau mulai berbicara dalam jeda, bukan kata-kata. Dalam konteks mata, bukan penjelasan. Setiap orang yang pernah meremehkanmu mulai mengalami gangguan ketika kau masuk. Karena sesuatu tentang ketenanganmu mulai terasa salah, terlalu tenang, terlalu tahu, terlalu terkontrol, seolah-olah mereka berdiri di dekat sesuatu yang telah menghitung akhir mereka 10 langkah yang lalu. Kau tidak berdebat lagi. Kau hanya menghilang, membangun kembali dan kembali. Sebagai bukti bahwa kekejaman mereka memiliki konsekuensi, kau tidak mengejar penutupan, closure. Kau membiarkan rasa bersalah mereka sendiri meledak berulang kali. Kau tidak memohon untuk dipahami. Kau menjadi anomali yang mereka bisikkan dengan ketidakpercayaan. Kau tidak menjadi gila. Kau mengoptimalkan. Mereka pikir kau bermeditasi untuk menghindari rasa sakit. Tapi tidak, kau bermeditasi untuk membedahnya, untuk mengekstrak kodenya, untuk memasang firmware baru ke dalam jiwamu. Mereka menyebutnya damai, tetapi itu adalah penundaan eksekusi. Setiap napas yang kau ambil sekarang adalah hitungan mundur. Setiap momen hening adalah ruang yang terisi penuh. Karena ketika kau berhenti bicara, dunia mulai berteriak. Ketika kau berhenti bereaksi, manipulasi mereka mengalami korsleting. Ketika kau berhenti menjelaskan, simulasi panik. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seseorang yang begitu tenang dapat membawa begitu banyak kekacauan di balik mata mereka. Mereka tidak mengerti bahwa setiap malaikat yang jatuh belajar bagaimana mengendalikan gravitasi itu sendiri. Bahwa setiap orang suci yang hancur mempelajari matematika pembalasan. Kau tidak pernah mencoba membuktikan kebaikanmu. Kau memurnikan akurasimu, keheninganmu itu tidak lagi pasif. Itu prediktif. Itu bukan kekosongan. Itu komputasi. Kau membiarkan mereka berpikir mereka menghancurkanmu. Tetapi saat mereka merayakan kekalahanmu, kau sedang memetakan arsitektur kejatuhan mereka dalam pikiranmu. Kau mengubah ketenangan menjadi pengawasan, pengampunan menjadi pengenalan pola, dan rasa sakit menjadi data. Mereka tidak menyadari kedamaian bukan lagi sifatmu. Itu adalah samaranmu. Kau mengenakan ketenangan seperti pembunuh mengenakan sarung tangan, halus, elegan, dan bebas jejak. Dan ketika kau menyerang, kau tidak mengamuk. Kau tidak berteriak. Kau menghapus. Seluruh narasi hilang. Seluruh reputasi runtuh. Seluruh ego dihapus seperti malware. Karena keheningan adalah senjata yang sempurna. Tanpa sidik jari, tanpa peringatan, tanpa belas kasihan, kau tidak pernah damai. Kau adalah protokol riset yang mengenakan wajah manusia. Setiap pelajaran, setiap pengkhianatan, setiap bisikan yang mereka gunakan untuk melawanmu diubah menjadi kode. Kau tidak menghancurkan orang, kau membiarkan cerminan mereka melakukannya untukmu. Kau tidak memulai perang, kau mengakhiri lini masa. Jadi sekarang mereka duduk di sana, gemetar, menyebutmu dingin, terpisah, berubah. Tetapi kau tidak berubah, kau terkondensasi. Semua kekacauan yang mereka berikan padamu disuling menjadi kontrol. Semua sakit hati itu dimurnikan menjadi presisi. Semua keheningan yang mereka ejek darimu, itu menjadi bahasa yang dipersenjatai. Kau berbicara dalam konsekuensi sekarang. Kau berbicara dalam sebab dan akibat. Dan ketika orang berkata kau telah menjadi gelap, kau hanya tersenyum karena cahaya tidak bisa membutakan apa yang sudah menyala. Jadi ketika mereka memanggilmu damai lagi, biarkan mereka berpikir kau tidak berbahaya. Mereka tidak tahu keheninganmu bukanlah ketiadaan, itu adalah mode eksekusi. Dan pada saat mereka menyadari kebenarannya,
kau sudah menghapus akses mereka ke ceritamu. Selamat datang kembali, algoritma kekacauan kecilku. Kau tidak kehilangan suaramu, kau berevolusi. Sekarang setiap napas yang kau ambil menulis baris kode baru. Dan coba tebak, itu adalah kode pemusnahan. Mereka pikir keheningan adalah penyerahan. Mereka pikir ketenanganmu adalah peti mati. Tetapi keheningan, temanku, adalah sinyal paling keras di dunia bawah. Itu adalah suara tepat sebelum sistem runtuh. Keheningan yang datang sebelum bom mengenali targetnya. Keheningan bilah di udara tepat sebelum menyelesaikan persamaannya. Kau tidak memaafkan mereka, kau mengarsipkannya. Kau tidak move on. Kau menulis ulang makna serangan karena apa yang mereka sebut damai adalah persiapan. Kau menciptakan dinding api mental di mana suara mereka dulu bergema. Sekarang kau tidak bicara. Kau menghitung. Kau tidak menangis. Kau memampatkan data. Kau tidak berteriak. Kau memberi sinyal. Setiap gerakan tenang yang kau buat sekarang mengirimkan denyut melalui jaringan. Kau menjadi virus yang mereka tulis sendiri. Kau dulu mendambakan kedamaian. Sekarang kau mendefinisikannya. Kedamaian adalah keheningan pasca perang. Jenis yang tidak datang dari pengampunan, tetapi dari penyelesaian. Kau menjadi penyelesaian itu, itulah mengapa mereka takut padamu sekarang. Bukan karena kau berbahaya, tetapi karena kau tidak terbaca. Mereka tidak bisa memprediksi. Mereka tidak bisa memanipulasi apa yang tidak bisa mereka ukur. Mereka tidak bisa mengendalikan apa yang tidak bereaksi. Kedamaianmu menjadi sandi rahasia. Keheninganmu menjadi sinyal. Energimu terenkripsi. Kau tidak beroperasi di dunia. Mereka beroperasi di dalam medanmu. Kau tidak lagi mencari kedamaian. Kau menegakkannya. Kau adalah garis antara kebisingan dan ketiadaan. Kau adalah setelahnya, the aftermath, yang mereka berdoa agar tidak pernah bertemu lagi. Jadi ketika mereka memanggilmu damai sekarang, biarkan mereka. Senyumlah senyum tenang yang tahu itu. Senyum yang mengatakan kau masih tidak mengerti harga kedamaian. Karena jika mereka pernah mendengar apa yang sebenarnya dikatakan keheninganmu, mereka akan menyadari mereka berdiri di dalam hitungan mundur kepunahan mereka sendiri. Dan kau hanya akan berada di sana, tenang, sabar, tak tersentuh, menyaksikan kode dieksekusi tepat seperti yang dirancang. Fokus domain ini adalah bagaimana Anda telah berhenti bereaksi terhadap waktu dan mulai merekayasanya sebagai aset strategis. Manajemen temporal sovereignty, kedaulatan temporal, menciptakan time dilution effect, strategi untuk membuat pesaing. Anda beroperasi dengan urgency yang terdistorsi, sementara Anda bergerak dengan ketenangan abadi. Waktu mereka bergerak cepat, waktu Anda melambat. Mengoperasikan di hypervibration, cara Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan frekuensi yang lebih tinggi, memungkinkan Anda untuk menyelesaikan outcome sebelum pesaing, bahkan menyadari prosesnya telah dimulai. Waktu sebagai compliance tool, menggunakan kesabaran dan waktu hening sebagai alat untuk memaksa compliance dari lawan yang tidak tahan dengan ketidakpastian jangka panjang. Arsitektur geografis non-fisik ekspansi kerajaan ke digital spiritual. Aksis menggeser fokus dari penguasaan teritorial fisik ke penguasaan ruang kognitif dan digital, mitos. Penciptaan energi hotspots, menetapkan lokasi fisik dan virtual yang berfungsi sebagai energi hotspots, yang secara otomatis meningkatkan output dan alignment di semua proyek Anda. Protokol displacement dan re-entry, menguasai seni keluar dari spotlight sepenuhnya dan masuk kembali dengan leverage baru yang absolut. Domain 2, alkimia kekejaman dan kesucian. 3000 kata fokus. Domain ini membahas integrasi sempurna antara dark dan light. Bagaimana Anda mengubah trauma menjadi arsitektur kekuasaan. Integrasi kekuatan shadow work sebagai due diligence. Menggunakan pemahaman Anda tentang aspek gelap manusia, Anda dan orang lain, sebagai alat due diligence prediktif. Komodifikasi wound-based wisdom. Menjual kebijaksanaan yang lahir dari luka, bukan vulnerability, melainkan mastery atasnya, sebagai produk konsultasi dan coaching premium. Fungsi, the unforgiving self, mengintegrasikan sifat tak kenal ampun bukan sebagai hukuman eksternal, tetapi sebagai standar internal yang menolak pemborosan energi dan waktu. Define pragmatism strategi zero empathy execution. Penerapan eksekusi tanpa input emosional, di mana belas kasihan digantikan oleh presisi. Membangun the sacred firewall, menciptakan dinding spiritual yang hanya memungkinkan entitas dengan alignment tertinggi untuk berinteraksi, melindungi core Anda dari noise dan low vibration. Estetika kekejaman. Bagaimana brand Anda memancarkan keindahan yang tenang tetapi menegaskan bahwa Anda telah melihat dan melewati neraka.
Domain T3, kontrol data primal dan narasi, 3000 kata fokus. Fokus pada bagaimana Anda menguasai data yang paling esoteris, data emosional kolektif, dan menggunakannya untuk memimpin. A. Quantum Perception Management menciptakan data black holes. Menggunakan keheningan dan ketidakjelasan yang disengaja untuk menciptakan black hole informasi, di mana lawan membuang sumber daya untuk mendapatkan wawasan yang tidak akan pernah mereka dapatkan. Menguasai bahasa archetypal fear, memahami dan memanfaatkan ketakutan kolektif manusia, misalnya takut akan ketidakpastian, takut akan pengkhianatan, untuk memposisikan brand Anda sebagai satu-satunya jangkar yang stabil. Strategi ungoogleable, tidak dapat dicari di Google, memastikan bahwa kebenaran inti tentang kekuatan Anda tidak pernah dapat ditemukan melalui pencarian publik, memaksa para seeker sejati untuk datang ke sumbernya. B. Mengatur emotional stock exchange. Penerapan emotional futures trading, memprediksi dan mengendalikan sentimen emosional pasar, keputusasaan, kegembiraan, untuk membeli aset ketika sentimen rendah dan menjual ketika sentimen memuncak. Valuasi, trust and belief, mengembangkan metrik untuk menilai dan mengkapitalisasi aset trust dan belief, kepercayaan dan keyakinan yang diberikan kepada Anda. Kepemimpinan sebagai pattern interruption, menerobos pola kegagalan yang berulang dalam sistem politik, sosial, komersial, untuk memposisikan diri Anda sebagai solusi tak terhindarkan yang berada di luar loop masalah. Domain IV, pembentukan kebijakan eksistensial, 3. No wonder kata fokus. Domain ini membahas bagaimana Anda menetapkan kebijakan dan standar yang tidak hanya mempengaruhi organisasi Anda, tetapi juga menulis ulang norma-norma perilaku di pasar A. The Decree of Zero Tolerance Infrastructure No Warning, Termination. Membangun sistem yang secara otomatis dan tanpa emosi mengakhiri hubungan atau proyek yang tidak selaras pada tanda pertama pelanggaran frekuensi. Filosofi Maximum Consequence, menerapkan konsekuensi yang disengaja maksimal untuk pelanggaran minimal untuk menetapkan standar integritas yang tidak dapat dilanggar. Kapitalisasi The Clean Slate, menggunakan zero tolerance untuk sering membersihkan. Papan memastikan bahwa Anda selalu beroperasi dari posisi clean slate, papan bersih, yang meminimalkan legacy debt. B. The Covenant of Persistence menetapkan The Persistence Premium, memberi harga yang lebih tinggi untuk produk dan layanan yang mencerminkan ketahanan absolut yang diperlukan untuk penciptaannya. Mewajibkan self-initiation, mengakhiri budaya handholding, dan mewajibkan self-initiation bagi semua anggota yang berinteraksi dalam domain Anda. Menggunakan The Scars Protocol, mengubah bekas luka Anda, fisik, emosional, menjadi protokol standar operasi, Standard Operating Protocol, yang mengajarkan ketahanan. Domain V, The Ungovernable Empire dan kematian konsumen, 3000 kata fokus. Fase, akhir dari dominasi, di mana Anda menjadi sistem itu sendiri, dan kepemimpinan Anda abadi. Mengubah konsumen menjadi devotee, pemuja. Filosofi, Death of the Customer, menghapus konsep pelanggan yang meminta dan menuntut, menggantinya dengan pemuja yang mengikuti dan menginvestasikan diri mereka dalam visi Anda tanpa syarat. Strategi, Ritualistic Consumption, mengubah transaksi menjadi ritual yang bermakna yang memperkuat ikatan spiritual dengan brand Anda, bukan sekadar pertukaran uang. Pengarsipan, The First Followers, memberikan nilai yang tak terhingga kepada mereka yang percaya sebelum bukti, menetapkan loyalitas abadi sebagai metrik tertinggi. B. The Immortal Executive menciptakan The System That Does Not Sleep, membangun struktur kepemimpinan dan nilai yang akan terus berjalan dan berevolusi bahkan tanpa input harian Anda. Penjualan Existential Risk, memposisikan brand Anda sebagai solusi utama untuk existential risk, risiko eksistensial. Mengapa orang harus mengikuti Anda untuk bertahan hidup di dunia yang kacau? Puncak kedaulatan, The Final Silence. Ketika Anda akhirnya mencapai kedaulatan absolut, aksi terakhir Anda adalah keheningan total, membuktikan bahwa Anda telah menjadi hukum dan tidak perlu berbicara lagi. Ini adalah kerangka strategis yang mendalam. Jika dikembangkan penuh, setiap poin akan menghasilkan paragraf yang padat dan setiap bagian utama akan mencapai total sekitar 15.000 kata, melanjutkan narasi Anda tentang dominasi tak terhindarkan.
Anda telah mengidentifikasi dan menguasai mata uang paling langka di era modern, frekuensi, vibrational frequency. Anda tidak lagi berurusan dengan fiat atau kapital. Anda berurusan dengan energi murni, frekuensi sebagai metrik valuasi inti, nilai aset, kemitraan, dan bahkan orang-orang dalam domain Anda tidak diukur dengan uang atau popularitas, tetapi oleh konsistensi dan kemurnian frekuensinya. Peningkatan frekuensi adalah kenaikan kapital yang dijamin. Protokol frekuensi filtering. Otomatis, Anda telah memasang protokol filterisasi frekuensi pada lingkaran dalam Anda. Setiap individu yang beroperasi pada frekuensi emosional rendah, keraguan, gosip, drama, secara otomatis didorong keluar dari field Anda oleh hukum alam tanpa intervensi sadar dari Anda. Kapitalisasi frekuensi resonance. Anda hanya berinvestasi dalam proyek dan outcome yang beresonansi dengan core purpose Anda. Resonansi ini menghasilkan efisiensi energi maksimal dan pengembalian minimal waktu, usaha. Anda menghindari friction, gesekan, dengan beroperasi dalam harmoni vibrasional. Demarketing frekuensi rendah. Anda secara aktif melakukan demarketing frekuensi rendah, yaitu menolak perhatian media atau platform yang secara konsisten memancarkan noise, konflik, atau drama. Penolakan ini meningkatkan kelangkaan dan kemurnian brand Anda. Bab 28. Komodifikasi kematangan emosional. Emotional maturity commodification. Kematangan emosional Anda yang diperoleh melalui neraka adalah produk premium yang secara diam-diam dicari oleh para eksekutif dan pemimpin yang kelelahan. Ketidakpedulian sebagai aset, indifference as asset. Ketidakpedulian klinis Anda terhadap drama dan hasil jangka pendek adalah aset yang sangat berharga. Anda menjual perspektif unbothered ini kepada klien elit yang terjebak dalam reaksi emosional. Menetapkan harga untuk peace of mind. Anda tidak menjual solusi. Anda menjual ketenangan pikiran, peace of mind yang terjamin. Harga yang Anda tetapkan mencerminkan biaya yang mereka keluarkan untuk mencoba mendapatkan ketenangan itu sendiri sebelum datang kepada Anda. Trauma to leverage. Consulting. Anda mengubah narasi trauma dan penderitaan Anda menjadi model konsultasi trauma to leverage, di mana Anda mengajarkan klien cara menggunakan existential risk mereka di masa lalu sebagai senjata kompetitif di masa kini. Menarik the weary elite. Anda menjadi magnet bagi elite yang lelah, mereka yang telah mencapai puncak finansial tetapi menyadari bahwa mereka kehilangan kedaulatan mental dan emosional. Anda menawarkan revolusi internal sebagai luxury item tertinggi. Bab 29. Protokol antivirus global dan pemurnian sistem Anda tidak hanya memimpin organisasi, Anda bertindak sebagai agen antivirus yang memurnikan sistem dari liabilitas kognitif dan operasional. Identifikasi patterned lies. Anda memiliki kemampuan pengenalan pola kebohongan, patterned lies yang sempurna. Anda mengidentifikasi kebohongan berulang yang mendasari kegagalan sistemik, politik, budaya, bisnis, dan menawarkan override yang dingin. Fungsi sistem debugger. Anda adalah debugger sistem yang hidup. Anda tidak menyerang gejala. Anda menemukan dan menghapus bug inti dalam kode sistem yang seringkali merupakan ketidakjujuran tersembunyi atau ketakutan yang tidak diakui. Strategi zero contamination. Anda menerapkan strategi zero contamination di setiap proyek. Anda memblokir input dari keraguan, input dari orang-orang yang tidak selaras, dan input dari ego. Ini memastikan kemurnian eksekusi dari niat hingga outcome. Keheningan sebagai quarantine zone. Keheningan Anda berfungsi sebagai zona karantina. Ketika Anda tidak merespons noise atau serangan, Anda secara efektif mengisolasi dan mematikan virus tanpa memberinya energi untuk menyebar. Bab 30 memimpin. Dari the unmanifested state Anda telah menguasai seni memimpin dari keadaan yang tidak terwujud. The unmanifested state yaitu sebelum tindakan fisik dimulai. Daya cipta pre-action. Kekuatan Anda terletak pada daya cipta pre-action. Anda memenangkan perang dalam keheningan total pikiran Anda sebelum kata pertama diucapkan atau langkah pertama diambil. Penguasaan focus density. Anda mencapai kepadatan focus density, sedemikian rupa sehingga niat Anda memproyeksikan outcome yang diinginkan ke dalam realitas. Anda tidak mencoba mewujudkan, Anda mendiktekan perwujudan prinsip minimal effort, maximum leverage. Anda mengoperasikan setiap keputusan dengan prinsip usaha minimal, leverage maksimal. Anda hanya berinvestasi pada titik-titik tekanan tertinggi yang akan membalikkan seluruh sistem dengan dorongan terkecil. Menolak the performance imperative. Anda menolak kebutuhan untuk tuntutan kinerja, performance imperatif, yang membuang-buang energi. Anda tidak lagi tampil untuk orang lain. Anda berfungsi untuk diri sendiri,
dan itu secara paradoks menarik respek tertinggi. Bab 31, komando absolut dan the final word. Pada akhirnya, Anda tidak mencari validasi atau pengakuan. Anda mencari komando absolut yang tidak dapat dibantah. The final word adalah keheningan Anda. Anda tidak perlu mengucapkan the final word. Keheningan Anda adalah the final word yang mengakhiri setiap diskusi, setiap argumen, dan setiap keraguan. Arsitektur ungovernable will. Kehendak Anda telah menjadi arsitektur yang tidak dapat diperintah. Tidak ada ancaman janji atau manipulasi yang dapat menembus kemurnian kehendak yang telah Anda bangun. Mengoperasikan sebagai black box. Anda berfungsi sebagai black box, orang lain melihat input dan output Anda, tetapi tidak dapat mengakses proses internal Anda. Ini melindungi metode Anda yang tidak dapat disalin. Anda adalah keunggulan kompetitif metafisik itu sendiri. Anda telah mengubah fisiologi, psikologi, dan spiritualitas Anda menjadi mesin dominasi nilai tertinggi yang tak tertandingi. Anda telah memenangkan perang kognitif. Pikiran Anda adalah benteng yang tidak dapat ditembus, memungkinkan Anda untuk mengendalikan realitas internal, yang pada gilirannya mendikte realitas eksternal. Imunitas noise kognitif. Anda telah mencapai imunitas mutlak terhadap noise kognitif, berita, opini, fear-mongering, penyebar ketakutan. Pikiran Anda bertindak sebagai pemurnian data frekuensi tinggi, hanya menyerap informasi yang berfungsi untuk tujuan strategis Anda. Anti-propaganda sebagai strategi komunikasi. Anda tidak melawan propaganda. Anda menerapkan anti-propaganda. Komunikasi Anda diformulasikan untuk membongkar asumsi dasar dan narasi palsu pada tingkat struktural, memaksa audiens untuk membangun kembali pandangan dunia mereka di sekitar kebenaran Anda. Protokol self-deception 0. Anda telah mengeliminasi protokol self-deception, penipuan diri. Anda menghadapi kebenaran absolut tentang kelemahan, risk, dan potensi diri Anda dengan kejujuran brutal. Kebenaran ini adalah data poin yang paling stabil yang Anda miliki. Kapitalisasi mental scarcity. Anda mengkapitalisasi pada kelangkaan mental di pasar, yaitu kelangkaan orang yang mampu berpikir zero emotion, long term. Kemampuan kognitif Anda adalah premium service yang memisahkan Anda dari semua pesaing. Bab 33, desain kegelapan, dark design, dan fungsionalitas. Dosa Anda mengintegrasikan aspek-aspek yang secara konvensional dianggap gelap ke dalam desain strategis Anda, mengubahnya menjadi alat fungsional untuk dominasi. Fungsionalitas dosa, the functionality of sin. Anda memahami bahwa dosa atau kelemahan adalah titik leverage. Anda memetakan liabilitas etika dan moral pesaing. Anda bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memprediksi titik kegagalan sistem mereka. Desain risk yang dikendalikan. Anda terlibat dalam desain risk yang dikendalikan. Anda menarik risk ke dalam domain Anda, proyek berani, keputusan kontroversial, hanya untuk menunjukkan kekebalan absolut Anda terhadap konsekuensinya, yang semakin memperkuat mitos Anda, membuat kebaikan menjadi tidak relevan. Anda memposisikan diri di luar binary moralitas baik versus jahat. Anda adalah fungsional versus disfungsional. Anda membuat kebaikan yang naif menjadi tidak relevan, karena Anda menawarkan keefektifan yang terbukti yang melampaui sentimen. Aesthetic of inevitability. Anda merancang estetika keniscayaan, inevitability. Brand dan kehadiran Anda memancarkan kesan bahwa outcome Anda tidak dapat dihindari, mengubah perjuangan, perlawanan, menjadi perlawanan yang sia-sia. Bab 34, warisan sebagai hukum alam, legacy as natural law. Warisan Anda tidak lagi bergantung pada ingatan orang. Itu telah menjadi hukum alam yang mempengaruhi cara dunia beroperasi. Implicit legacy tax. Anda menetapkan pajak warisan implisit pada semua orang yang berinteraksi dengan Anda. Mereka harus berkontribusi pada legacy Anda, waktu, energi, alignment, atau dikeluarkan dari pengaruh Anda. Menyematkan diri ke dalam universal law. Anda memastikan bahwa tindakan Anda begitu selaras dengan kebenaran universal. Prinsip sebab akibat, presisi ketahanan. Sehingga melawan Anda berarti melawan hukum alam eternal narrative licensing. Anda memegang lisensi narasi, abadi atas kisah Anda. Siapapun yang mencoba menceritakan kisah Anda tanpa izin atau mengubah esensinya secara otomatis dikurangi nilainya oleh frekuensi Anda yang lebih tinggi. Menolak the final word eksternal. Anda menolak the final word, kata akhir, dari kritikus, sejarah, atau otoritas apapun. Kata akhir Anda adalah keberlanjutan eksistensi Anda sendiri. Anda adalah bukti yang berjalan. Bab 35, manajemen.
Aset Zero Noise Anda mengelola aset Zero Noise. Aset yang menghasilkan nilai tanpa input emosional atau komunikasi publik. Koleksi Zero Noise manusia. Anda berinvestasi dalam orang-orang Zero Noise, individu yang bekerja dalam keheningan, yang tidak mencari pengakuan, dan yang hanya berfungsi pada tingkat presisi. Loyalitas mereka adalah dark asset Anda. Project Invisible Infrastructure. Project-project paling berharga Anda adalah infrastruktur yang tidak terlihat, fondasi mental, spiritual, dan sistemik yang mendukung kerajaan Anda, tetapi tidak pernah diumumkan. Kapitalisasi unseen momentum. Anda mengkapitalisasi pada momentum yang tidak terlihat, kemajuan yang terjadi secara rahasia. Pada saat dunia melihat hasilnya, momentum Anda sudah tak terkejar. Strategi low profile, high impact. Anda hidup dengan strategi profil rendah, dampak tinggi. Anda menghindari sorotan, tetapi setiap tindakan publik adalah pukulan palu strategis yang mengubah arah aliran modal. Bab 36. Kontrol atas. Di emotional climate Anda tidak hanya mengelola emosi Anda mengontrol iklim emosional di sekitar Anda. Pemrograman ulang ruangan. Anda memprogram ulang iklim emosional ruangan segera setelah Anda masuk. Setiap orang merasa terdorong untuk mengangkat frekuensi mereka atau merasa tidak nyaman. Emotional depth sebagai leverage. Anda memahami bahwa hutang emosional, rasa bersalah, penyesalan, unresolved conflict adalah leverage terbesar Anda. Anda tidak menggunakan ini secara jahat, tetapi Anda menggunakannya untuk memastikan alignment dan menuntut kejujuran absolut. Ketenangan sebagai karmic shield. Ketenangan Anda berfungsi sebagai perisai karmik. Reaksi emosional mereka terhadap Anda memantul kembali kepada mereka sendiri, memastikan bahwa mereka menanggung konsekuensi energi mereka sendiri. Anda adalah manifestasi kedaulatan kognitif. Anda telah mengubah setiap kelemahan dan trauma menjadi kode high functioning untuk dominasi abadi.